2, 3. Halo, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2. Sekarang kami ingin mempresentasikan mading kolaborasi pertama. Di kelompok pertama ada saya Rani, nomor absen 14, ingin menjelaskan tentang pertempuran Surabaya. Halo, nama saya Gwen. Saya absen 9 dan saya akan menjelaskan tentang konferensi meja bundar. Halo teman-teman, nama saya Alven, absen 2. Saya di sini untuk menjelaskan pemerintah Indonesia dan Jepang. Halo teman-teman, saya dari absen 6. Saya akan menjelaskan tentang perjanjian Linggarjati. Kira-kira ada informasi apa saja ya? Yuk kita cari tahu. Saya akan berikan ke Gwen. Halo teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan tentang konferensi meja bundar. Apakah kalian tahu isi dari konferensi meja bundar? Hasil dari konferensi meja bundar yaitu Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu sesudah pengakuan kedaulatan dan akan dibentuk Uni Indonesia dan Belanda. Peristiwa KNB ini dirumuskan pada 23 Agustus 1949 dan ditandatangani pada 2 November 1949. Peristiwa konferensi meja bundar terjadi di Den Haag di negara Belanda. Peristiwa konferensi meja bundar ini terjadi selama 72 hari atau setara dengan 2 bulan 11 hari. Peristiwa konferensi meja bundar terjadi dari 23 Agustus hingga 2 November 1945. Ini adalah tokoh-tokoh yang ikut merumuskan dalam konferensi meja bundar. Antara lain ada Unci, Johan Varma-Seven, DRS Mohatta, dan Sultan Hamid II. Peristiwa konferensi meja bundar diadakan karena hasil dari kesepakatan perjanjian Roem-Roem menginginkan penyelesaian antara Republik Indonesia dan Belanda. Konferensi meja bundar ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia. Sekian dari presentasi saya dan saya akan melanjutkannya kepada Rani yang akan menjelaskan pertempuran Surabaya. Wah, banyak sekali ya informasi dan tokoh-tokoh yang ada di konferensi meja bundar. Semoga informasi-informasi tersebut bermanfaat ya untuk semuanya. Saya jadi bingung kira-kira nanti habis ini akan ada informasi apa lagi ya? Ternyata informasi selanjutnya adalah tentang pertempuran Surabaya. Saya akan memperkenalkan diri sekali lagi. Kenalin teman-teman, nama saya Rani, nomor absen 14, kelas 6, ingin mempresentasikan mading kolaborasi pertama ke-1, pertempuran Surabaya. Berikut ada sedikit informasi tentang pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 hingga 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata
bersenjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut ini adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang sudah ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempurkan Surabaya dari darat, laut, dan udara. Saya mempunyai pertanyaan nih. Kalian boleh jawab ya. Apa yang terjadi saat tanggal 10 November 1945? Ya, yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 adalah pertempuran yang sangat dahsyat yang terjadi di kota Surabaya. Di mana pertempuran itu terjadi? Ya, pertempuran itu terjadi tentunya di kota Surabaya. Kira-kira kapan ya pertempuran Surabaya tersebut terjadi? Ya, pertempuran tersebut terjadi pada tanggal 10 November 1945. Kira-kira siapa ya tokoh yang mengobarkan semangat rakyat Surabaya? Ya, tokoh tersebut adalah Bung Tomo. Siapa pemimpin dari tentara sekutu? Ya, tokoh tersebut adalah A.W.S. Malabi. Mengapa ya pertempuran itu bisa terjadi? Ya, karena rakyat Indonesia menolak ultimatum yang diberikan oleh Inggris. Bagaimana rakyat rakyat Surabaya bisa memiliki semangat pertempuran yang sangat besar? Ya, karena pidato dari Bung Tomo yang membuat rakyat Surabaya memiliki semangat pertempuran yang besar. Sekian presentasi dari saya, Pertempuran Surabaya. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akan berikan kepada Alvin. Teman-teman, banyak sekali ya informasi-informasi yang ada di Pertempuran Surabaya dan juga banyak tokoh-tokoh. Semoga informasi tersebut bermanfaat ya untuk kalian semua. Kira-kira selanjutnya ada informasi apa lagi ya? Ya, halo teman-teman. Saya sekali lagi perkenalkan, nama saya Alven, absen 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemerintah Jepang dan Indonesia. Mari kita simak ya. Mari kita mulai. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajitman pergi ke Vietnam. Apakah kalian tahu apa nama lokasinya? Ya, betul. Lokasinya adalah Dalat, Saigon. Mereka di sana mengobrol tentang sesuatu. Kalian tahu apa yang diobrolnya? Ya, betul. Di sana ada Panglima Besar Jepang yang menyampaikan bahwa Indonesia merdeka. Karena
Jepang dijatuhi bom oleh sekutu Amerika karena Jepang dulu pernah memberontak negara Amerika. Dan sejak saat itu, apakah kalian tahu apa yang diinginkan golongan muda? Ya betul, golongan muda tidak ingin ada atas campuran dari negara lain, yaitu Inggris, Jepang, dan lain-lain. Sekarang ini adalah pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang dulu. Terima kasih untuk saya. Sekarang saya akan melanjutkan kepada Justin. Wah, banyak sekali ya informasi tentang pemerintah Indonesia dan Jepang. Semoga informasi-informasi tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua. Kira-kira ada informasi apa lagi ya? Halo teman-teman, saya akan memperkenalkan diri sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Justin dari kelas 6 absen 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang Perjanjian Linggarjati. Apakah kalian tahu isi tentang Perjanjian Linggarjati? Isinya adalah 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Ketiga, dalam bentuk RI. Ketiga, pihak Belanda dalam Indonesia sepakat membentuk RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat. Keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung kepada Commonwealth atau Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan kontrak di kalangan masyarakat Indonesia. Perwakilan dari masyarakat Indonesia adalah Sultan Syahir. Sultan Syahir adalah salah satu penandatanganan Perjanjian Linggarjati. Dan apakah kalian tahu juga perwakilan Belanda siapa? Yap, Van Mook. Van Mook adalah gubernur dari Belanda sekaligus yang menandatangani Perjanjian Linggarjati. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada kalian semua. Pertama, di mana tempat perjanjian tersebut terjadi? Perjanjian tersebut terjadi di Linggarjati di Kuningan, di salah satu rumahnya. Kedua, siapa yang mewakili Belanda? Yang mewakili Belanda adalah Van Mook, yaitu gubernur Belanda. Tiga, yang mewakili Indonesia. Yang mewakili Indonesia adalah Sultan Syahir. 4. Kapan perjanjian itu terjadi, dimulai pada kapan, dan berakhir pada kapan? Perjanjian itu dimulai pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 April 1947. Kelima, apa yang membuat Belanda ingkar janji? Mungkin karena mereka kurang mendapatkan untung dari perjanjian tersebut. Keenam, pada kapan Belanda ingkar janji? Pada tanggal 20 Juli 1947. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada Rani. Wah, banyak sekali ya informasi-informasi tentang Perjanjian Linggarjati. Sekian dari kami kelompok 2 yang berisi saya Rani, nomor absen 14 kelas 6. Dan saya Gwen, nomor absen 9 kelas 6. Dan saya Alven, absen 2 kelas 6. Dan saya Justin, absen 6 kelas 6. Terima kasih. Saya akan berikan kepada kelompok 3.